Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi sarli sadarli wa yassirli amri walul datami lisani yafqahu qawli. Pertama-tama pada kesempatan ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat limpahan taufiknya sehingga pada malam hari ini
kita bersama-sama datang di masjid ini, duduk bersama-sama di masjid ini untuk bersama-sama menyaksikan dan melaksanakan kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan taslim selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan dan suri teladan bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan para undangan yang saya hormati dan saya banggakan, kami mewakili seluruh penitia kegiatan Maulid Masjid Ibadur Rahman ini menyampaikan pertama-tama terima kasih dan selamat datang di Masjid Ibadur Rahman ini, walaupun dalam suasana mungkin di luar daripada persepsi dan keinginan kita, yaitu tempat yang tidak memungkinkan. Tetapi kami berharap kehadiran dan kedatangan bapak-bapak ibu-ibu di masjid ini dapat memberikan suatu berkah dan rahmat bagi kita semua. Yang penting pada intinya kita konsisten, kita komitmen, kita khusyuk untuk selalu mendengarkan dan menyimak apa yang akan dibawakan uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh al ustaz nanti insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan yang harus kita ikuti dan patuhi sesuai dengan perintah daripada pemerintah kita, yaitu semua kegiatan atau apapun yang dilaksanakan oleh masyarakat itu tidak terlepas daripada protokoler kesehatan. Artinya kita sudah ketahui semua ada 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan hand sanitizer. Tetapi pada kesempatan ini semuanya itu mungkin tetapi pada intinya saya harapkan kepada kita semua, sesampainya dan pulang nanti saya harap kita mencuci tangan dan mencuci kaki dan mencuci muka untuk sampai ke rumah supaya kita bebas daripada virus-virus yang ada kita dapatkan di antara perjalanan pulang ke rumah. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya harap bahwa sesuai dengan tema yang diangkat oleh panitia pada malam hari ini adalah melalui Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan semangat kepedulian kepada sesama. Artinya sudah benar dan apa yang diangkat oleh penitia itu sesuai dengan keadaan dan situasi kita sekarang ini. Karena banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita itu terhimpit dengan kehidupan dan pendapatan akibat daripada pandemi atau corona yang melanda kita sudah capai 1 tahun ini kita sudah rasakan. Makanya dengan itu, hanya dengan kepedulian, dengan rasa sosial kita bisa membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita, ataupun siapapun yang membutuhkan bantuan kita, sehingga bisa meringankan kehidupan daripada saudara-saudara kita. Makanya momentum pada kesempatan ini, dengan momentum Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita teladani dan mari kita ikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya harapkan kepada kita semua, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita sama-sama menyimak dengan baik apa yang telah nanti diuraikan, disampaikan oleh pembawa hikmah Maulid pada malam hari ini, supaya kita dapat atau merupakan menjadi suatu bekal atau bokong yang mungkin kita bisa bawa pulang ke rumah masing-masing untuk demi kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarga ataupun kepentingan di tempat tinggal kita masing-masing. Selanjutnya terakhir,
saya himbau kepada anak-anakku sekalian, kepada adik-adikku sekalian, bahwa saya harap supaya nanti pada saat prosesi kegiatan ini belum selesai, supaya jangan terlanjur atau cepat untuk memperebutkan telur yang terpasang di burak, karena bisa mengganggu daripada kegiatan maulid ini. Insya Allah penitia sudah menyediakan oleh-oleh atau berkah yang akan dibawa pulang. Yang penting anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, diam duduk di tempat, insya Allah pasti akan mendapatkan satu orang satu oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah. Yang penting tidak ribut dan tidak memperebutkan telur yang masih menempel di bura itu. Karena seperti kegiatan-kegiatan lain atau di masjid-masjid yang lain saya dapatkan, devana cerita, devana ceramah Pak Ustaz majemu ni burai. Akhirnya dena konsentrasi Pak Ustaz, akhirnya lenging ni na ningingkan ni jamaah leto ni nafau Pak ceramah, akhirnya dena nagaga, dena si lolololongan. Makanya dengan itu mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini bisa kita betul-betul khusyuk dan hikmah, sehingga nilai apa yang kita harapkan kita bisa dapat dan kita bisa membawa pulang ke rumah masing-masing sebagai bekal kepentingan kita semua. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan mulai pada malam hari ini dapat berkah kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Andre Goruta Dr. Andes Muhammad Idman Salewe MAG beserta seluruh sesepuh dan pengurus masjid Ibadur Rahman, yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Bone yang sempat hadir, Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Kalau itu pemana yang malam pelad. Yang pertama-tama dulu perlu mungkin saya jelaskan mengapa kita memperingati Maulid setiap tahun. Sebenarnya jawabannya sudah ada dalam buku. Bukunya itu ditulis oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar di Mekah yang juga masih cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu meninggal dunia tahun 2004, dan peraturan di Mekah dengan Madinah, jenazah itu dalam batas tahun tertentu harus diangkat, dipindahkan. Kalau di Mekah dikasih Madinah, kadang kan apa nak buru ini? Fadi pelecek, kufuran ni ada di pelecek onrongi di pada pungang, baru si tama. Ya kau buruk nale na latuk maka ke sepulangnya nak tahu dia apa di pelecek. Nasabak ero wujudnya masih utuh, bahkan kain kapalnya tidak hancur, Pak. Beliau ini seorang ulama besar. Kan memang para nabi, orang mati syahid, para penghafal Quran yang menjaga hafalannya, ulamaul amilin, di tanah. Beliau termasuk di situ. Beliau telah menulis buku 21 dalil mengapa kita memperingati Maulid Nabi. Mungkin saya sebutkan 2 saja, selebihnya nanti dibaca sendiri. Yang punya Android nanti buka. Kalau anak-anak milenial gampang tuh.
Yang susah itu anak-anak kolonial. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yang kita sebut dengan hari Asyura. Nabi bertanya, untuk apa kalian puasa hari ini? Mereka menjawab, hari ini adalah hari besar bagi kami, karena pada hari ini Nabi Musa beserta Bani Israel dibebaskan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, dan kami pun berpuasa mengikuti Nabi Musa. Apa kata Nabi mendengar itu? Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih pantas dan lebih layak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa, dengan catatan kalau kita hidup sampai tahun depan, kita puasanya 2 hari, supaya puasanya beda dengan orang-orang Yahudi. Pelajarannya adalah, coba lihat, peristiwa ini kan berkaitan dengan Nabi Musa, diperintahkan oleh Nabi untuk diperingati tiap tahun. Lah logikanya kalau peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Musa saja diperintahkan untuk diperingati, mengapa peristiwa yang berkaitan dengan diri beliau, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari segala nabi dan rasul, tidak diperingati? Siapa yang lebih mulia, Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Nabi Musa memang masuk dalam 5 Nabi Ulul Azmi, tapi dari 5 itu diseleksi lagi satu kan, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari segala nabi dan rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di dalam Al-Quran disebutkan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah mengatakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, semua kisah-kisah Nabi yang kami ceritakan kepadamu itu tujuannya untuk meneguhkan hatimu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan kisah Nabi dan Rasul di masa lalu itu kepada beliau, tujuannya apa? Untuk menguatkan imannya, meneguhkan hatinya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja perlu dikuatkan hatinya dengan mendengarkan kisah-kisah Nabi terdahulu, bagaimana dengan kita? Tentu kita lebih butuh mendengarkan kisah Nabi untuk menguatkan iman kita. Dan kapan kita dengarkan kisah Nabi itu? Di Maulid. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memperingati maulidnya. Ketika beliau ditanya tentang puasa hari Senin dan Kamis, salah satu jawaban beliau tentang puasa Senin itu, fihi wulidtu wa fihi uhiya ilayya. Karena pada hari itu saya dilahirkan, dan pada hari itu saya menerima wahyu untuk pertama kalinya. Dan coba lihat di dalam hadis tentang hari Jumat, salah satu fadilah hari Jumat, kelebihannya adalah karena pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Berarti waktu kelahiran Nabi itu adalah waktu yang mulia, layak untuk kita peringati, untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Saya kira itu cukup sebagai pengantar dulu mengapa kita memperingati Maulid. Dan insya Allah Bapak Ibu semua yang hadir pada malam ini, kalau kedatangannya karena kegembiraan terhadap kelahiran Rasulullah SAW, maka Bapak Ibu mendapatkan keberkahan. Jangankan kita yang beriman, orang kafir saja yang disebutkan dalam Al-Quran, Abu Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, mendapatkan keberkahan dalam tanda petik karena kegembiraannya terhadap kelahiran Rasulullah SAW. Dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan, Abu Lahab itu tiap hari Senin diringankan siksanya. Kenapa diringankan siksanya? Karena dulu ketika Nabi lahir pada hari Senin, dia bergembira. Kan anurena je roh, ma padarani bapakna. Waktu na jaji nurena marenulad ke si. Saking gembiranya dia bebaskan budaknya yang bernama Suwaiba al-Aslamiyah. Karena kegembiraannya itu dihargai oleh Allah. Setiap hari Senin diringankan siksanya. Boy, orang kafir saja dapat berkah, apalagi kita orang-orang yang beriman yang bergembira dengan kelahiran Rasulullah sepanjang hidupnya. Ini momen Maulid tahun ini agak
istimewa karena ini bertepatan dengan kasus penghinaan terhadap Nabi kita Muhammad SAW di Perancis. Sebenarnya kasus ini pengulangan terus dari tahun 2005, berulang terus sampai hari ini. Ya. Ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menghina agama lain. Tidak boleh. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis banyak sekali larangan menghina, tidak boleh. Dan ini adalah ajaran Islam, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Satu, tidak boleh dulu menghina agama orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian menghina, mencaci maki sesembahan orang yang menyembah selain Allah. Tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh menghina agama lain? Karena ketika kita menghina agama lain, menghina Tuhan mereka, mereka boleh jadi menghina agama kita, menghina Tuhan kita gara kita yang mulai. Sama ketika Rasulullah SAW menjelaskan, inna min akbaril kabair ayyasubbar rajul walidayhi. Sesungguhnya di antara dosa terbesar itu adalah menghina orang tua sendiri. Sahabat heran, kejek tahu nanu nak ada teman-teman. Nabi katakan ada, yaitu orang yang menghina orang tua orang lain, alih nama pemula, dan orang itu membalas menghina orang tuanya, maka dosanya sama menghina orang tua sendiri. Pak alih nama pemula. Makanya tidak boleh menghina orang tuanya orang lain, Pak. Tidak boleh menghina agamanya orang lain, karena itu dosanya sama dengan menghina orang tua kita sendiri, agama kita sendiri. Tidak boleh. Termasuk sebenarnya tidak boleh menghina pelaku dosa, Pak. Mencaci maki pelaku dosa, tidak boleh. La tasubbu ahlal ma'asi. Janganlah kalian mencela, mencaci maki pelaku dosa. Menasihati iya, mendakwai iya, tapi mencaci maki jangan. Kenapa tidak boleh mencaci maki? Karena kalau kita mencaci maki pelaku dosa dan ternyata dia bertaubat kepada Allah, maka yang menghina itu, yang mencaci maki itu tidak akan meninggal dunia sebelum melihat fitnah yang sama. Bahaya nih. Yang pernah saya lihat begini, ini ada perempuan hamil di luar nikah, Pak. Dia digalakai nama tampu ini, ya kadang-kadang dikasari. Ada yang pokoknya seluruh kata-kata kotor, kata-kata kasar keluar untuk dia. Ternyata kemudian perempuan yang mengata-ngata itu juga anaknya hamil di luar nikah, Pak. Jadi kalau ada orang seperti itu, Bapak Ibu, jangan dicela, jangan dicaci maki, dinasehati, didoakan iya. Ini ada petunjuk Nabi secara umum. Kalau kita melihat musibah yang menimpa orang lain, apakah musibah agama atau musibah dunia, baca doa ini. Kalau kita baca doa ini, maka Allah tidak akan menimpakan musibah yang sama kepada kita. Kan musibah tadi dua, ada musibah dunia, ada musibah akhirat. Ada orang kena musibah dunia, misalnya Andre Api Bolana, bangkrut. Kita tahu, baca doa ini, insya Allah dia akan naik pada badai. Atau musibah agama, anak-anak kena narkoba, termasuk tadi hamil di luar nikah, baca doa ini, insya Allah ada anak lagi. Ada orang kena corona, baca ya, insya Allah menurut keterangan hadis dia akan lagi. Tapi itu siapa macam apa? Kurang baca doa nah. Doanya begini. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nanti saya share di, siapa yang ada nomornya sama saya? Oh, sama Ustaz Pak Jikamat. Nanti saya share ke Bapak, nanti minta sama beliau. Tapi ketahuan aja kapan taruh langsung dimatu. Tak baca jadi musibah dunia atau musibah akhirat menimpa orang lain, baca doa ini, insya Allah dia kena nih selama nih. Tapi dengan catatan tadi, jangan mencaci maki dan jangan mencela, tidak boleh, tidak boleh. Termasuk tidak boleh mencela cuaca. La tasubur rih. Janganlah kalian mencela angin, jangan mencela cuaca. Tidak boleh. Gejek posisi ya. Tidak boleh. Tidak pengertiannya ini cuaca. Pelah, Pak.
Tidak boleh mencela. Kenapa tidak boleh mencela? Karena yang mengatur itu kan Allah. Coba ibu-ibu maka bube pakai. Terus Yandre, pe kejabe. Hingga tersinggung. Be panah tu maka bue. Maka bue tersinggung tuh. Yang mengatur ini adalah Allah. Makanya tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci maki. Kalau hal-hal kecil seperti itu saja diatur oleh agama, ini Islam ini luar biasa ajarannya, Pak. Pelajaran bagi kita, Bapak Ibu ketika Rasulullah dihina tersinggung tidak? Tersinggung Ki? Harus tersinggung. Ya kalau dia tersinggung, ya kutana tepet tak? Dipertanyakan, Pak. Harus tersinggung. Cuma caranya tersinggung jangan serampangan, merusak dan demo kemudian merusak fasilitas negara ya. Madung-madung aja ya. Sekarang anjuran majelis ulama adalah memboikot seluruh produk-produk Prancis. Cari matu daftar itu, sampai daftarnya agak produk aja terlibi, apa mula baja. Sampai ada kemudian permintaan maaf dari mereka supaya dikasih pelajaran bahwa tidak boleh menghina agama orang lain, apalagi ini simbol yang sangat dihormati. Ya, dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sampai saya, kata Rasulullah, dia cintai melebihi kecintaannya kepada anaknya, orang tuanya dan seluruh umat manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca hadis Nabi SAW, beliau itu sangat mencintai umatnya, Pak. Sangat mencintai umatnya. Saya bacakan satu hadisnya. Likulli nabiyyin du'aun mustajabatun. Tiap-tiap nabi itu diberikan oleh Allah satu doa pamungkas. Ya koir nafakir perdoaan pasti diterima, Pak. Pasti asal nafakir perdoaan pasti diterima di Allah Taala. Setiap nabi dikasih doa pamungkas. Tetapi seluruh nabi-nabi yang lain itu sudah menggunakan doanya di dunia. Nabi Nuh misalnya ketika didustakan oleh umatnya, dipabeli ke umatnya meloduani, nafakir perdoaan, petelemana ke buang jemu saya. Nabi Saleh juga begitu, nabi-nabi yang lain juga begitu. Nah, bagaimana di perladuannya? Sementara Rasulullah, wa inni ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan saya menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti di hari kemudian. Nah, tertara kasih untuk umatnya, dia pakai untuk kepentingan pribadinya. Padahal dulu waktu di Taif, waktu beliau hijrah pakai dirempet kasih darah-darah. Dipan rasa-rasa. Seandainya doanya itu dia pakai diterima di Allah Taala, Pak kan malaikat menawarkan diri itu. Muhammad, kalau kau mau, saya angkat itu gunung-gunung yang ada di Taif, saya timpakan ke seluruh penduduk Taif, mati mereka semua. Ya kau ini kira-kira dipakur Pak kepan rasa-rasa gitu. Nah, boleh malaikat tawarkan apa tahu? Gati ini. Tapi ternyata Nabi mengatakan, Allahumma gfir li ummati fa innahum la ya'lamun. Maafkanlah mereka ya Allah karena mereka tidak mengetahui siapa saya. Ada pengen, Pak. Luar biasa ini. Dan inilah tema kita hari ini, Pak. Apa temanya di situ? Kepedulian. Rasulullah SAW sangat peduli dengan sesama itu. Sangat peduli dengan sesama. Di penghujung surat Taubah yang biasa dibaca kalau sudah sholat subuh, ada yang biasa saya baca dalam hadis, dua ayat terakhir surat Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ini dibaca 7 kali waktu pagi, 7 kali waktu sore. Insyaallah ini menjadi doa perlindungan, Pak. Doa perlindungan dibaca. Tapi kita lihat nasihatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang rasul dari golongan kalian sendiri. Artinya rasul yang diutus itu adalah manusia. Sama dengan kita, Pak.
sama dengan kita. Kan ada yang protes, kenapa yang Rasul yang diutus itu manusia bukan malaikat, bukan yang lain? Karena Rasul itu mau dicontoh. Jadi kalau malaikat nabinya bagaimana caranya mau dicontoh? Malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak beristri. Susah dicontoh. Makanya yang diutus itu manusia yang sama dengan kita supaya bisa dicontoh. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat penderitaan yang kalian alami. Jadi kalau ada umatnya yang mengalami penderitaan, Rasulullah itu sangat merasakan itu. Dia sangat berempati. Aliyana kasih mafadi. Aliyana mafadi. Ini para pemimpin dan para calon pemimpin, menurut Syekh Sayyid Ridha ini, Rashid Ridha, harus memiliki sifat ini yang 3 yang disebutkan dalam surah At-Taubah ini. Ya. Jadi sikap empati kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Makanya Rasulullah SAW kalau ada musibah, ada orang sakit, ada orang kena bencana, beliau adalah orang yang termasuk orang pertama yang datang, Pak, untuk menolong. Harisun alaikum. Beliau itu sangat menginginkan keselamatan kepada kalian. Rasulullah itu tidak mau ada umatnya masuk neraka, Pak. Tidak mau. Makanya beliau menyimpan itu syafaat, doanya tadi untuk menjadi syafaat. Cuma memang kasihan karena umatnya Rasulullah ini banyak, sementara kuota terbatas. Makanya dia nolong memanang. Dia nolong memanang. Makanya supaya kita juga dapat syafaat nanti, penuhilah persyaratan. Termasuk diantara orang-orang yang banyak membaca salawat. Minimal 100 kali. Nih. Jadi kalau kita lolongan syafaat boleh di Nabi ta, as-salawat ki. Setiap hari minimal 100 kali. Maka kita insya Allah dapat kuota nanti. Kuota syafaat di hari kemudian. Karena jujur saja Bapak Ibu sekalian, termasuk saya, koyero amalak taloi fakit tamu suruga, mengatadina genda sedih, mengatadina genda. Sempajata biasa ni dina berjama, biasa ni capak waktu, biasa ni dina khusyuk. Mereka kekurangan lah. Ya kotanya famasena Allah Ta'ala dia itu salama. Salah satu cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah famasena Allah Ta'ala adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk caranya tadi membaca salawat minimal 100 kali. Barang siapa yang istiqamah membaca salawat 100 kali sehari semalam, maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya, 30 di dunia, 70 di akhirat. Meringan meja salawat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iro kami naponco ro. Atau yang lebih panjang, ada kurang lebih 70 versi salawat. Silakan dipilih mana yang cocok bagi kita, yang paling enak kita rasakan. Dan ada seorang sultan di masa lalu itu, dia salawatnya Pak 1 hari 1 malam 300.000. Nah ini siaga salawat tak Pak Seso? 100. Itu biasa yang lupai. Biasa angin-angina. Polisi tinuluna desi istiqamah ki minimal 100 pedek mega pedek magaloi ya. Yang ketiga sifat Nabi adalah bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sangat penyantun dan sangat pengasih kepada orang-orang beriman. Sangat penyantun. Bahkan jangankan orang-orang beriman Pak, orang-orang kafir saja beliau itu sangat pemaaf. Coba lihat waktu Fathu Makkah. 10 tahun Nabi tamat dakwah di Mekah. Dipanrasa-rasa kasih. Diintimidasi, dilempari kotoran, disakiti, bahkan mau dibunuh, Pak. Sehingga Rasulullah terpaksa hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah karena jiwanya terancam. Pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi datang ke Mekah dengan 10.000 pasukan bersenjata lengkap. Itu orang-orang yang pernah menyakiti beliau, maka deman rasa nih, maka malai Muhammad capu nih. Karena dulu di pantas rasa itu. Tapi ternyata mereka kaget. Ketika Nabi datang di Mekah, Nabi berpidato, al-yaum yaumul marhamah.
hari ini adalah hari kasih sayang. Tidak ada pembalasan dendam. Kalian telah dimaafkan. Baik. Kok ini Pak Pura ke Pandasarasa ki? Terus datang bawa pasukan 10.000. Hah, tagir Pak Ero, Pur Pandasarasa kiro. Pur mati kiri nah. Hancur no. Tapi ternyata Nabi Pak tidak. Akhlaknya Rasulullah SAW, dan inilah yang menjadi kunci sehingga bangsa Arab yang dulunya biadab bisa berubah menjadi beradab. Yang tadinya jahiliyah bisa menjadi Islami hanya dalam jangka 23 tahun, Pak. Tidak ada sejarah dalam sejarah dunia yang bisa merubah masyarakat demikian cepat. Itu karena akhlaknya Rasulullah SAW itu, Pak. Jadi kalau kita mau merubah masyarakat, Pak, rubah akidahnya, rubah akhlaknya. Di situ kuncinya itu. Dua itu. Tapi kalau akidahnya rusak, akhlak innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Sebuah umat itu bisa bertahan karena akhlaknya. Kalau akhlaknya hancur, maka hancurlah umat itu, Pak. Coba kita lihat. Itu dulu waktu Nabi diutus kan disebut zaman jahiliyah dia. Pada zaman dahulu kala apa? Pada zaman jahiliyah lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Zaman jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Bodoh. Apakah mereka tidak tahu berhitung? Oh, mereka sudah mengenal ilmu astronomi, ilmu perdagangan internasional, ilmu syair. Kenapa disebut bodoh? Akidahnya, akhlaknya. Salah satu simbol kebodohan mereka adalah membunuh anak perempuan. Kalau anak laki-laki yang lahir, wah gembira, bangga. Tapi kalau anak perempuan, Pak, masih iri dan bahkan dibunuh. Sekarang masih ada tidak pembunuhan bayi? Masih ada? Berarti jahiliyahmu Pak di? Bahkan lebih jahiliyah, Pak. Jahiliyah sekarang lebih jahiliyah daripada jahiliyah dulu. Kalau dulu yang dibunuh itu hanya bayi perempuan saja. Ya makok kue. Dia pilih merek, urani makunrai. Itu satu. Yang kedua, jahiliyah dulu itu membunuh bayi setelah bayi lahir. Jahaji pi, napa no? Ya makok kue. Dia pernah jahaji no memang nih, aborsi. Lebih jahiliyah. Yang ketiga, yang membunuh bayi itu, Pak, hanya orang-orang miskin. Ya roto sugi dia tuh nuno anak nah. Karena alasan ekonomi. Sebab kalau bayi perempuan dibunuh semua, capu itu rupa tahu Pak di kami mana. Ternyata kan masih ada gitu. Masih ada ji. Berarti yang membunuh anak itu betul-betul orang miskin. Walaupun itu kemudian ditegur oleh Al-Qur'an. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anakmu karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sekarang orang membunuh anak gara-gara apa, Pak? Masih iri. Tapi dia masih iri pugok iro. Akibatnya masih iri tanggung nih. Yang keempat, jahiliyah dulu dikasih kolan apa? Kok jahiliyah makuk kue? Mereka mahasiswa, sarjana, melakukan perbuatan itu. Dan masih panjang lagi penjelasannya kalau ini mau dibahas. Jadi kalau begitu dakwah tidak boleh berhenti, Pak. Karena kejahiliaan masih ada. Walaupun memang pintu kenabian sudah tertutup. Dia naga nabi mundina Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah nabi terakhir. Tetapi tugas nabi untuk berdakwah itu tetap lanjut, Pak. Tetap harus lanjut. Karena baru beberapa bulan Rasulullah wafat, muncullah orang-orang murtad, muncullah nabi-nabi palsu, muncullah banyak kedurhakaan. Padahal Nabi sampula mati nabi kita. Ini dimakokkan sampula nita mati nabi kita. Lebih disebut tahu. Berarti potensi kerusakan itu lebih besar. Makanya dakwah harus jalan terus. Ini penting kita ingatkan Bapak Ibu. Kenapa dakwah harus jalan terus? Sebab kode gagal mengurusui agama bahaya. Kalau agama tidak terurus, Pak, bahaya. Anak-anakku Spanyol tahu ya, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Granada, itu Spanyol.
Dulu Spanyol itu negara Islam. Dulu. Kurang lebih 700 tahun Islam pernah berjaya di sana. Menjadi pusat peradaban dunia. 700 tahun. Tapi kemudian habis. Karena orang tidak peduli dengan agama. Sibuk mana lino miban urusu, di kalau merusuh agama. Akibatnya habis, Pak. Indonesia belum sampai 700 tahun berkuasa Islam. Kita belum menguasai dunia ini, belum. Kalau kita tidak peduli dengan agama, capu kita, Pak. Habis. Jadi harus peduli dengan agama. Kemudian coba perhatikan, nikmat itu kan ada dua. Kalau tadi musibah ada dua juga, musibah dunia, musibah akhirat. Nikmat juga ada dua, nikmat dunia, nikmat akhirat. Dalam hadis dikatakan, Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia kepada siapapun, baik yang dicintainya maupun tidak dicintainya. Yekolino dina pilih-pilih pengolah ta'ala. Kafir, seleng, taat, durhaka, kasih semua, kasih kalau dunia. Wala yu'tid din illa liman yuhib. Tapi Allah tidak memberikan nikmat agama kecuali kepada hambanya yang dicintainya saja, Pak. Jadi kau sibuk mengurus ulino, Pak, tapi sempat berjamaah terdeng, ya, dia tidak peduli dengan pendidikan anak-anak. Ya hati-hati, bukan nikmat itu, siksaan itu. Penyebab penyama itu, pacalat. Tapi kalau Allah memberikan hidayah, ya, ketaatan, dia nak kenal di masjid sampai berjamaah subuh, ya, kemudian sibuk mengurus dakwah, mengurus umat, papi nyamai itu, Pak, papi dalek itu. Itu artinya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin sekian tidak terlalu banyak kita dapatkan, tetapi itu adalah tanda cintanya kepada kita. Tanda cintanya Allah kepada kita karena kita diberikan nikmat agama. Dan saya sering ceritakan kepada teman-teman, dalam teori ekonomi Islam itu ada namanya teori falsafah sa'i. Kita tahu sa'i kan? Lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Itu kisahnya kan ibunda dan Nabi Ismail, Siti Hajar, mencari air antara Bukit Safa Marwah. 7 kali kasihan bolak-balik mencari air. Di kana lo ngawai? Tegep lo ngawai. Oceh dia nak Ka'bah. Dalam kehidupan sehari-hari kadang seperti itu, Pak. Kita mengurus masjid. Jadi pegaji ke masjid ya. Kita mengurus agama, tidak ada kita dapatkan keuntungan dunia dari agama. Tapi Allah membukakan pintu rezeki, Pak, dari luar. Saya sekolah waktu ku SD dan boleh si kampung. Alena masari di masjid, alena to imang, alena kan. Dia dipegaji ke cecek diseng. Tapi dia tidak pernah kendor, Pak, sampai hari ini. Saya kasih tahu tadi. Teori falsafah sa'i. Saya bilang coba perhatikan ini. Dia dipegaji kok kowe. Tapi anakmu sarjana di UNEM degamban sudoimu. Beasiswa penuh. Koi kalau mongkosoki, mulai mongkosoki. Dia mulai tuh. Anakmu yang kedua penghafal Al-Qur'an. Menghafal Quran masuk di pesantren, ada donatur yang tanggung. Sekarang jadi imam di masjid dikasih gaji. Maka dia jadi kok ya lo mureke ngiro, jauh sekali selisihnya. Jadi tidak usah takut berbuat baik, Pak, mengurus agama ini. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Nah, sahabat dega agak pakai dia sia-sia itu semua ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang Allah taala mapasi wala temapasi lenereng. Semua kebaikan yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, pasti ada balasannya. Demikian pula kejahatan yang kita lakukan. Saya teringat dengan seorang teman di UIN Alauddin, pensiun dikasih sebagai profesor. Waktu beliau naik haji, dia mendapati seorang yang bermasalah di pintu masuk kota Mekah. Kan kalau kita di Mekah di Parisaki, kalau non muslim tak boleh masuk, tak boleh masuk. Yang kecil di jamaah ya orang muka nama tapa-tapa non muslim dicurigai, apalagi ketatok nah. Pakai ihram kayak ketatok nah colong, ditahan di polisi ya. Dia tulis bahasa Inggris, dia tulis bahasa Arab. Polisi dia niseng bahasa Indonesia. Bayangkan, Pak, kalau sampai mungkin dia di Pelisu, teman ini turun, kasih penjelasan dalam bahasa Arab dan bisa meyakinkan polisi bahwa dia adalah seorang Muslim. Akhirnya bisa masuk kota Mekah, alhamdulillah bisa berhaji. Saking gembiranya dia kasih keluar dompetnya, lepas sudoina, saya agak dolar, lo nerengir si buaku.
Tema kedero jana si bawa maki malampi bu perjalanan tetarin do ita. Kamu do ikut tetarin do ita. Karena uang tidak mau diambil Pak, diambil kameranya. Nah foto ini. Benar. Waktu berlalu sudah lebih 10 tahun Pak. Pada tak lupa mana nih? Sudah lupa nih. Ini anaknya teman kuliah di Jogja. Nah S2 anakku di Jogja. Engkau masih gi nalebeki lepai masa bajang ngasara. Kau masih gi Masu ini pun masa bajang ngasara na pasal sepatunan kata mata tu dah kau cedena. Mas cerita ya, boleh bagi kindi. Tentu pakai bahasa Indonesia terjemahan aja. Patutnya ugi. Boleh bagi kindi, oke, perju pandang. Mas cerita, baik, kebiasa sisa keujaan, aku di Mekah, perju pandang. Utar rumpi foto lah tu makku ke, foto ni. Onrong dan nuku biasa kasih na bantu. Maka dia renan ay bapak aku itu Pak. Bapak aku itu. Akhirnya telepon bicara. Maka dikik apa kebetulan sih untuk ini? Lalu maka dikik kebetulan ya. Tapi ingat, istilah kebetulan itu hanya istilah manusia Pak. Di sisi Allah dikak kebetulan. Kurator mana ya roh? Kurator apa malah tali siruntuk. Terus apa kata orang itu? Besok bawakan saya KTP-mu, kau daftar ONH Plus, upendrek ke Mekah. Sebagai tanda terima kasih ke bapakmu biasa. Pak Alina bantu kan. Ternyata dia sekarang jadi pengusaha besar Pak, sukses di Jogja dia. Nah, pendek Mekah gratis Pak. Jadi tidak usah takut berbuat baik, karena pasti ada balasannya Pak. Ya, degaga si sele itu Pak pemale, degaga si sele. Wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi. Cukuplah Allah sebagai saksi, cukuplah Allah yang memperhitungkan. Ya, tidak ada yang sia-sia itu Pak. Tidak ada yang sia-sia. Termasuk ketika kita melakukan kejahatan, melakukan keburukan, terengerangi, kembali kepada diri kita. Maka gunakanlah seluruh pemberian Allah itu untuk melakukan kebaikan Pak, karena itu amanah, titipan itu. Ada masanya nanti berpisah Ki. Harta yang dititipkan Allah, ada masanya nanti meninggalkan atau ditinggalkan. Maka selama harta itu ada, gunakan harta itu untuk menyebarkan kebaikan. Coba ini untuk harta renungan ya, renungan coba harta. Namanya bahasa Arabnya harta apa itu? Malun. Mala yamilu, mailan, malan. Satu akar kata itu. Makanya kalau terjemahannya mala yamilu itu condong atau cenderung. Makanya namanya harta Pak, namanya uang. Nah puji mana tuh tahu? Pak senamu Pak. Dipuji memang nih. Anak-anak nah puji doi. Toma tua nah puji mato. Orane puji doi, makun rai bunyi. Digaga dia puji doi. Nah puji mana doi? Karena memang dari namanya saja malaya milu itu cenderung, pasti orang condong semua, Pak. Ya. Pasti orang suka semua sama uang. Tapi coba lihat dalam Al-Qur'an. 86 kali kata harta disebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika disebutkan kata kepemilikan sebanyak 54 kali, seluruh kata yang pemilikannya itu selalu pada kelompok. Amwalukum, amwaluhum, harta kalian, harta mereka, amwaluna, harta kami, selalu jamak. Hanya 6 kali disandarkan kepada kepemilikan pribadi. Dari 6 kali itu 5 kali kecaman, hanya 1 kali pujian. Artinya apa? Kesimpulannya adalah harta itu memang harus berfungsi sosial. Kapan fungsi sosial harta itu hilang, maka dia menjadi celaan, menjadi kecelakaan. Engkau tahu tak? Engkau tahu macam ko di otona, tidak pernah menolong orang, oto cilaka ya tu. Oto cilaka. Ada rumahnya besar, tapi dia kata pulina. Tidak pernah ada keluarga yang nginap, bola cilaka ya tu. Bola cilaka. Karena tidak ada fungsi sosialnya, Pak. Makin tinggi fungsi sosial harta itu, makin berkah itu harta itu, Pak. Makin berkah. Makanya kalau ada harta kita terima, amankan minimal 2,5% pas sumema ini jolok. Kalau dia nak sekena minimal ya sedekah supaya aman ya, supaya fungsi sosialnya keluar, Pak. Sebab ya kode di pasui rasa kena sedekana, padahal sudah wajib untuk dikeluarkan, itu nanti Pak keluar sendiri. Nah siapa lalu nah? Ya kau masuk cele alai keluar sendiri, biasa nol isi buan lah, 10 kali lipat. Dan itu pernah saya lihat
Ini ada orang kaya. Jadi topek dah gila ada, tapi dia penghasilannya di atas PNS lah. Di atas PNS. Sampai waktu itu saya tanya, dia pernah boleh mendrik Mekah. Padahal dari segi penghasilan sudah lebih dia. Kemudian hari raya kurban, lo makan roba tahu Yere makan roba, makin digado iku. Pada mereka doina Pak, mereka doina. Pada sekitar 6 tahun berlalu kemudian dalam sebuah urusan bisnis dia kena tipu Pak. Dia kena tipu. Uangnya hilang lebih 300 juta. Tak tari ini roh. Tadi duitnya 300 juta lebih. Setelah saya hitung-hitung, jadi kakak saya bilang begini, kalau kita mengeluarkan harta di jalan Allah, Allah pasti ganti itu harta yang kita keluarkan minimal 10 kali lipat. Karena Allah yang janji Pak. Allah yang janji. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, pasti Allah ganti. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan gantinya satu kebaikan itu diganti oleh Allah minimal 10 kali lipat. Tapi kalau kita tidak mengeluarkan harta itu yang seharusnya dikeluarkan, keluar dia sendiri dan dia panggil teman-temannya 10 kali lipat. Ureke-reke ngi, waktu itu ongkos haji masih 30 juta. Dia napa suwi sia ketedeng. 300. Kurban waktu itu masih 1 jutaan Pak. Dia lalu makan roba ke digadoiku, tadi 10 juta. 310 juta. Jadi jangan kikir kasih keluar itu harta Pak. Jangan kikir. Karena biar kita tahan, biar kita sembunyi, biar kita apai, mesum itu nasapala lena. Jadi kasih keluar saja. Jadi kalau misalnya masjid kita butuh pembangunan, ada kita pesui. Dan ingat janji Allah, itu tadi bahwa pasti diganti. Pasti diganti. Ini biasa saya ceritakan kisahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat yang kaya Pak, tosugi. Tapi wattuna malaikat dapura loka di Madinah, nasalimano orang parana diganala. Karena demi kepentingan agama, menyelamatkan agama, nasalimano orang parana jadi kasih asih. Tapi letuk di Madinah, dasar otak bisnis Pak, dia pelajari sistem perekonomian di Madinah, masih sugi memang. Tapi kemudian dia mengeluh. Mengeluh karena terlalu banyak hartanya. Ya kok ini mengeluh karena kurang hartanya. Abdurrahman bin Auf itu mengeluh kepada Nabi karena terlalu banyak hartanya. Karena dia merasa kadang sholatnya tidak khusyuk mi. Ya, mengalah ada fikiriki. Dia nana bedece sempajangnya mengeluh kepada Nabi. Jadi Abdurrahman bin Auf itu selalu berpikir bagaimana hartanya bisa berkurang. Jadi kalau engkau perlu, aleh. Tapi yang dia heran, setiap dia bersedekah, pede mega boleh. Sampai dalam peristiwa pembelian kurma busuk itu waktu perang Tabuk, karena orang pergi perang dia sempat kasih panen eroanuna kormana sampai membusuk di pohonnya. Abdurrahman bin Auf kasihan ini penduduk Madinah. Dia umumkan kepada seluruh penduduk Madinah yang punya kurma busuk, bawa ke rumah saya, beli dengan harga normal. Niatnya bukan bisnis Pak, niatnya untuk sedekah menolong orang supaya hartanya berkurang. Orang berbondong-bondong Pak, nanti mana kormana ero bonyok ero, dia bayar dengan harga normal. Setelah itu dia gembira, alhamdulillah kurang didoiku. Kau ini alhamdulillah. Cak. Merenui kurang doin alhamdulillah kurang didoiku. Tiba-tiba ada utusan dari negeri Yaman, Pak. Utusan raja dari negeri Yaman bahwa di Yaman sekarang berjangkit wabah penyakit. Dan obatnya itu menurut penelitian tabib kerajaan adalah kurma busuk. Kalau ada yang punya stok, saya beli dengan harga 10 kali lipat dari harga normal. Baik. Mega si doina. Tapi dia merenung Pak. Apa diuluna? Lo kemang kalau kena bita surah Allah Taala. Kurang wasiatkan doi ku orang paraku supaya kurangi. Menengkai boleh beda megai. Mecawi Nabi ta, makin Nabi ta, mana qasat sadaqatun mimmalin. Sedekah itu memang tidak mengurangi harta. Baliyasdad, bahkan menambah dan menambah. Mendengar ceramah ini, ada seorang jemaah waktu itu bawa uang di Jakarta ini, bawa uang 75 juta di masjid. Sebenarnya rodo ya untuk renovasi masjid, renovasi rumahnya. Tapi dia kena Pak biaya rumahnya waktu itu 350 juta. Dia dengar ceramah dari ustaz. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah pasti ganti.
dan gantinya wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan diganti oleh Allah minimal 10 kali lipat. Langsung Joko tak matematikana. Biaya rumah 350 juta. Dia negendak makuk ke. Duiku siaga ya 75 juta. Jadi kuasi dekangi ye janjina pengolah ta'ala 10 kali lipat. Jadi macam siaga matur. 750 juta. Kurang 3, kampas saldo lah. Bismillah. Sedekah ke penghafal Al-Quran 75 juta dengan niat Allah Ta'ala selai 10 kali lipat. Ku tanya ke jawab Pak, kau ke masjid dekam apa kau ikhlas ya kena dia? Ikhlas ya kena dia? Maka dek dek, kau iya maka dekat ikhlas Pak. Karena menurut pemahaman saya, ikhlas itu adalah berbuat karena mengharapkan janji Allah. Siapa yang menjanjikan keuntungan? Allah. Siapa yang menjanjikan pengganti? Allah. Berarti ikhlas Pak. Kau janjinya Allah Ta'ala nalelung. Bukan ini jawab Pak. Ini kemasem pajaki ibu-ibu, bapak-bapak masem pajaki agak niat tak? Karena Allah, atau karena ingin masuk surga, atau karena takut neraka? Pesan di tamu surga? Karena Allah. Pesan di tamu neraka? Kau kata mas sempajang gara-gara metode tamu neraka, ikhlas tak? Tidak ikhlas. Ikhlas Pak. Karena yang mengancam masuk neraka itu adalah Allah. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Siapa mereka? Alladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Orang yang sengaja menunda-nunda waktu salat sampai akhir waktu. Menunda-nunda salat saja diancam neraka, apalagi tidak salat. Kan biasa ke ibu-ibu, masuk aja ya, cinampak pi. Akhirnya dia salat akhir waktu. Orang seperti Mbak diancam dengan neraka, apalagi sampai tidak salat. Jadi kalau sempat aja kita tahu neraka, ikhlas kan Allah Ta'ala tahu nih. Masa sempat aja kalau kita masuk surga, ikhlas. Karena Allah yang janjikan. Jadi ikhlas itu Pak. Yang salah adalah kalau yang kita harapkan janji manusia. Lo kau kejolok bantuan nih, supaya nanti kau ke acara ada bantu toki. Salah nih Roh. Karena yang diharapkan janji manusia. Tapi kalau janji Allah yang kita harapkan, ikhlas itu Pak. Apa yang terjadi kemudian? Purana si dekat ini 75 juta lisun di bulana. Nah tak aja ngi. Pandai pun Allah Ta'ala wajah janji nih. Bulan berlalu, tiba-tiba ternyata kemudian Pak rumahnya kebakaran. Nah Afi bulana. Astagfirullahaladzim. Pikoja cara mana Ustaz Roh? Maka dari pasti dijanjikan sama Allah 10 kali lipat. Ini boleh sapu je Andre Abi. Lo mau ngolok Ustaz. Dia tuh jadi salah cara mata Roh. Maka dia Ustaz digasa lah ku ayat. Pasti tongang ku ayat. Hadis pasti tongang. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Allah pasti menepati janjinya. Tapi caranya dan waktunya terserah kepada Allah. Caranya dan waktunya terserah kepada Allah. Nah, sahabat ini kasih bola anak ini siapa bola kos masih bola. Untuk bertahan hidup dia jualan nasi dengan ayam bakar. Ternyata Pak pelanggannya banyak. Masih waktu tempat nih kasih Pak mega pelanggan dari kecil jadi besar, dari sewa jadi beli, dari 1 jadi 2. Terakhir saya lihat di televisi di Kompas TV saya lihat wawancaranya sudah cabang ke 32. Sudah 32 cabang dia punya Pak. Dia miliki cabang itu. Dan satu cabang itu keuntungan minimalnya dalam satu malam itu sekitar 500.000 bersih. Sudah keluar gaji karyawan dan modal. Kali 16 siagar, kali 32 siagar. 10 juta sih nih keuntungan Pak bersih. Kau si ulang mega. Sekarang sudah jadi miliarder Pak. Miliarder. Jadi tidak pernah salah itu. Tidak pernah salah. Cuma memang namanya orang-orang beriman Bapak Ibu sekalian. Ini catatan. Namanya orang-orang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti dikasih ujian. Ujiannya boleh langsung kepada dirinya, boleh jadi melalui istrinya, boleh jadi melalui anaknya, boleh jadi melalui hartanya. Tujuannya apa?
untuk menghapus dosa-dosanya, supaya nanti di hari kemudian dia menghadap kepada Allah, tidak ada lagi dosanya. Jadi kalau Allah memberikan ujian kepada kita banyak, Pak, bersyukur gitu. Itu artinya Allah mencintai kita. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Jika Allah mencintai seorang hamba, pasti banyak diberikan ujian. Karena kalau kenikmatan terus, Pak, bahaya tosi. Biasa kita kelupa. Ko nyamu matur lagi Allah Taala mengatakan kelupa gitu. Yaitu Firaun sombong, takabur, bahkan melantik dirinya jadi Tuhan karena dia kan susah. Padiulu lagi padi bobo denengkah, akhirnya takabur. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Itu kecenderungan manusia itu menjadi sombong kalau dia merasa dirinya serba berkecukupan, Pak. Makanya sebenarnya kita butuh itu musibah itu supaya ada evaluasi diri, Pak. Dia takabur. Bahaya itu kalau kita takabur, Pak, hancur gitu. Nih. Nah, makanya tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Ini bagian akhir dari ceramah. Islam ini telah mengajarkan kepada kita semua ada jawabannya. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Ni'mas silahul mu'min as-sabr wad du'a. Sebaik-baik senjata orang beriman adalah sabar dan doa. Sabar tadi tidak mengeluh. Doa, kemudian doa. Untuk menghadapi corona, mungkin sudah pernah disampaikan tapi tidak apa-apa diulangi. Satu, kalau tadi protokol kesehatan sudah disampaikan. Ya, sudah. Sekarang dari sisi agamanya saya sampaikan. Satu, keluar rumah, baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa membaca ini keluar dari rumahnya 3 kali, dikatakan kepadanya kufitah wa wukitah wa huditah. Kamu telah diberikan kecukupan, kamu telah diberikan petunjuk, dan kau telah dijaga. Jadi kecukupan, petunjuk, dijaga. Yang dijaga selama nih. Satu. Kemudian setiap pagi dan sore, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali. Barang siapa membaca ini, lam yusibuhu faj'ata bala'in. Tidak akan kena musibah yang tiba-tiba. Terus tadi kalau ada orang yang kena musibah tadi, ada orang kita lihat kena, dapat berita, ada orang kena musibah, supaya tidak kena musibah yang sama, apa tadi dibaca? Oh, dia apa lagi? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Tak pernah ngarang kamatu Pak Haji. Tak pernah ngarang kamatu share supaya ini bagus sih. Iya, Itu dari sisi agamanya. Tapi bukan berarti setelah baca doa ini macam apa nih? Ajana pakai masker, ajana mau cuci tangan. Enggak. Ingat, dunia ini adalah tempat berusaha. Rasulullah SAW melihat sahabatnya datang, Pak, ke masjid berjamaah pakai unta. Leso boleh untaan, terutama di masjid. Makin Nabi tahu untamu. Ini tawakal tu Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Makin Nabi tak asy orang ijolo. Asy orang ijolo napa tawakal kepada Allah. Jadi sama juga, Pak, menghadapi corona ini ya kita berusaha lah menjaga kebersihan, cuci tangan, ya, menjaga kebersihan dan sebagainya. Itu bagian dari upaya kita. Tidak boleh juga takut berlebihan. Karena kalau kita takut berlebihan, justru itu yang menjadi penyakit, Pak. Menjadikan tubuh kita jadi lemah. Tapi udah tahu dikit macam apa? Takabur, fakot takabur lagi. Ya, nasalike pengolah lah. Dia mau ditakabur lagi. Jadi ini, saya kira mungkin demikian karena sudah 1 jam. Sudah 1 jam. Terakhir mungkin pesan saya mengulangi tadi penyampaian di awal ini karena ini temanya kepedulian. Jadi agama ini, Pak, bukan hanya mengajarkan hablum minallah saja. Hablum minallah itu penting. Karena kalau tidak ada hablum minallah, tidak ada pondasinya amal kita, sia-sia. Tapi hablum minan nas tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau hablum minan nas ditinggalkan, rugi kita nanti di hari kemudian. Rugi. Karena biar banyak kita punya amalan, Pak, kalau hablum nas capu dipakai makam aja. Capu. Dan itu yang disebut orang bangkrut di hari kemudian. Ya. Dan bahkan memang di dalam hadis dijelaskan ada amalan-amalan tertentu itu yang pahalanya itu mengalahkan pahala puasa, sholat dan sebagainya. Kan Nabi pernah bertanya, maukah kalian saya tunjukkan satu amalan yang pahalanya mengalahkan pahala sholat, puasa dan sedekah? Wih, amalan apa aja? Liwa apalannya?
Maka dari sahabat itu Pak Guru ke surah Allah Ta'ala. Kata Nabi, islahu zatil bain, mendamaikan dua orang yang berselisih. Kalau kata si Salah, si Bombe, ini damaikan itu pahalanya Pak, mengalahkan pahala sholat, puasa dan sedekah. Jadi sebaliknya, menjadi provokator yang menyebabkan orang berselisih, menyebabkan orang bertengkar, menyebabkan orang saling membenci, itu dosanya lebih besar daripada meninggalkan sholat. Padahal dosa meninggalkan sholat saja sudah cukup menjadi tiket masuk neraka. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu di dunia makutuki mas sempajang. Nah, provokator dosanya tadi lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat, lebih cepat masuk nerakanya itu, Pak. Makanya sekali lagi, jaga hablum minallahnya, jaga juga hablum minan nasnya. Saya kira demikian, dan mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni dan senantiasa diberikan sikap istiqamah dalam agama, meninggal husnul khatimah dan insyaallah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli tin salihah rabbana taqabbal bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al majlisana hadza majlisan mubaraka wa tafarruqana minhu tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamamatil a'da. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minna wa batan min baladina hadha khassah wa min bunalil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.